Ajak ngawur. Kira-kira semoga kita juga akan mampu mengikuti hal-hal yang demikian itu nanti. Oke, coba di-share Mas materinya. Tenai, anu tenai, anu saja. Dan pemilu itu yang perlu dipahami. Bukti aktif kita sebagai partisipasi masyarakat atau partisipasi publik itu juga diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Secara khusus diatur partisipasi masyarakat itu pada pasal 448 sampai pasal 450. Itu terkait partisipasi masyarakat dalam konteks pemilunya, artinya pemilu secara umum. Nah, kemudian di sana juga kemudian akan diturunkan di dalam pasal-pasal pengawasan juga terkait partisipasi aktif itu. Kemudian aturan itu kemudian diturunkan dalam Perbawaslu. Nah, Perbawaslu itu di dalam setiap tahapan itu ada partisipasi masyarakatnya, baik dalam tahapan pengawasan, dalam penyelesaian laporan, atau penyelesaian sengketa. Karena apa? Karena input dari penyelesaian laporan dan juga penyelesaian sengketa itu salah satu inputnya itu adalah dari laporan masyarakat. Sehingga tidak hanya temuan yang bisa menjadi penanganan pelanggaran, tapi juga penyelesaian sengketa, gitu ya. Jadi ada dua hal, yaitu pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Kira-kira itu gambarannya nanti. Kemudian dasar hukumnya Perbawaslu. Ketika pengawasan tentunya di Perbawaslu nomor 21 tahun 2018. Lanjut Mas. Pengawasan penyelenggaraan pemilu, yaitu pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu dari level RI sampai dari pengawas TPS. Itu dalam konteks temuannya nanti. Nah, dalam konteks laporan itu dari masyarakat secara umum. Gitu. Lanjut. Pelaksana dan lingkup pengawasan. Pelaksana dan lingkup pengawasan di mana saja? Tentunya pada tahapan penyelenggaraan pemilu, menindaklanjuti temuan dan laporan
pelaksanaan tidak lanjut rekomendasi dan pengawas pemilu. Ini, kita lanjut. Saya rasa terkait pengawasan pemilu itu kawan-kawan semuanya sudah sedikit paham ya, saya meyakini sudah sering mendengar terkait pengawasan pemilu itu apa kan gitu kira-kira. Nah nanti lebih detailnya nanti ditanya jawab. Tata cara pengawasan itu seperti apa? Nah tentunya ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui. Yaitu terkait persiapan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. Jadi harus dipersiapkan dulu juga. Kira-kira nanti fokus ini adalah ngomong fokus pengawasannya. Misalkan dalam tahapan pemilu dan tahapan kampanye itu fokus pengawasannya apa? Kan begitu. Nah kemarin kebetulan kan pada masa pandemi COVID. Nah terkait masalah COVID ini, problem COVID ini, misalkan fokus pengawasan di apa saja? Misalkan terkait dengan APD misalkan. Terus kemudian dalam konteks pemilunya apa terkait masa tahapan kampanye itu, misalnya pada saat hari tenang. Di hari tenang itu pengawasannya apa? Yaitu dilarang melakukan kampanye di hari tenang. Berarti banner harus bersih dan sebagainya. Nah, itu terkait fokus pengawasan. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. Nah, pelaksananya seperti apa kan? Kelengkapan pengawasan harus lengkap juga. Laporan hasil pengawasan. Nah, dari setiap pengawasan itu harus ada laporannya dari masyarakat gitu. Jadi kita tidak tertutup, kita sangat terbuka 24 jam. Bisa melalui medsos juga. Nanti akan ditindaklanjuti. Terus kemudian temuan hasil pengawasan. Bedanya laporan dan temuan. Kalau temuan itu yang menemukan, temuan itu adalah laporan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dari tingkat pengawas TPS sampai pengawas pemilu di level pusat. Nah, kalau laporan itu dari masyarakat, ada mekanisme yang berbeda. Kemudian direkap dan dianalisis dari hasil pengawasan itu. Kira-kira masuk enggak unsur pelanggaran pemilunya? Kira-kira begitu. Publikasi hasil pengawasan. Nah, dari setiap pengawasan itu tentunya kita wajib mempublikasi unsur pelanggarannya masuk enggak? Kalau enggak masuk, kalau unsur pelanggarannya tidak masuk, maka wajib kita umumkan bahwa tidak terpenuhi unsur pelanggaran. Kalau masuk, maka kemudian akan dilakukan ke tahap selanjutnya, penanganan pelanggaran pada tahap selanjutnya. Kira-kira begitu. Sehingga ada kepastian hukum di sana. Nah, yang selanjutnya adalah pelaporan hasil pengawasan. Setelah semuanya selesai, maka ini akan kita laporkan. Nah, baik ke lembaga atasnya ataupun lembaga yang kita wajib melaporkan itu. Persiapan pengawasan tahapan pemilu yang pertama adalah melakukan identifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan. Kira-kira kerawanannya apa di setiap tahapan itu? Misalkan kerawanan pada tahapan ini, pada tahapan pendaftaran parpol, itu kerawanannya apa? Kan begitu. Bisa jadi pada konteks ini adalah kerawanan terkait masalah ini, kekuatan incumbent itu diktator atau tidak, begitu ya. Yang kemudian karena apa? Semakin yang berkuasa itu semakin memiliki power yang sangat kuat, maka tingkat kerawanannya juga akan semakin tinggi. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena potensi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan itu akan lebih tinggi. Kira-kira begitu contohnya. Contoh yang kedua adalah ketika masa kampanye. Nah, kerawanannya kira-kira apa? Kan begitu ya. Nah, ini harus potensi-potensi itu harus diidentifikasi dulu sehingga bisa dilakukan pencegahan. Fokus pengawasan tadi, setelah itu kan kemudian dilakukan fokus pengawasannya, strategi pengawasan dan kegiatan pengawasan. Nah, itu tentunya yang dilakukan adalah pembahasannya itu dilakukan pada level rakor, rakernis, dan biptek dan sebagainya, workshop dan sebagainya, supaya pemahaman dari setiap mekanisme, tata cara, peraturan perundang-undang itu kita bisa
satu pemahaman yang sama, sehingga dalam memutus sebuah perkara ataupun terpenuhnya sebuah unsur pelanggaran itu sudah dalam perspektif yang sama. Saya kira begitu. Karena kalau sesama penyelenggara pemilu, pengawas pemilu memiliki perspektif yang berbeda, itu juga nanti tentunya putusannya akan menjadi berbeda. Saya kira begitu. Pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu. Yang pertama harus dilakukan pencegahan. Nah, ini sebelum dilakukan, yang sering kami lakukan adalah setiap sebelum masuk di masa tahapan itu, kita sudah berkoordinasi yang pertama, yang kedua sudah berkirim surat kepada peserta pemilu dan juga institusi yang beririsan dengan penyelenggaraan pemilu. Jadi kita sudah melakukan sebuah kajian analisis pasal-pasal itu yang kira-kira potensi pelanggaran di mana, kemudian kita berkirim surat. Supaya apa? Supaya mereka tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Yang sudah kita lakukan contohnya adalah analisa terkait penggunaan rumah dinas bagi petahana, cuti bagi PNS atau petahana, ataupun istri bagi PNS, ataupun cuti bagi ketentuan cuti bagi pejabat yang lainnya, pejabat daerah dan sebagainya. Kira-kira begitu. Salah satu contohnya. Aktivitas pengawasan dilakukan secara langsung di setiap tahapan. Memastikan seluruh tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang penting. Jadi setiap tahapan yang dilakukan itu sudah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Kalau tidak, itu kalau bahasa pelayan publiknya itu adalah kalau tidak sesuai dengan mekanisme prosedur, itu namanya adalah maladministrasi. Kira-kira begitu. Melawan hukum, melampaui kewenangan, kira-kira begitu. Nah, itu juga sering terjadi sebenarnya. Kalau kita mau secara detail mencermati dari setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu. Tapi sebagian dari kita itu tidak mau mencermati dengan seksama. Karena apa? Karena merasa itu bukan kepentingan dari setiap kita. Kita tidak merasa butuh dari tahapan pemilu itu, sehingga kita tidak memperhatikannya. Kira-kira begitu. Makanya harus dibuat butuh, begitu. Bagaimana caranya? Ya, ini negara kita, yang wajib mengisi kemerdekaan adalah kita semua. Ya, selanjutnya adalah memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan pengawasan pada masing-masing tahapan. Nah, ini. Jadi di kita, di Bawaslu juga, kita juga sangat tidak suka ketika pola-pola ABS, asal Bapak senang. Itu sama sekali kita tidak suka. Sehingga pengawasan yang dilakukan dari level pengawas TPS, pengawas desa maupun desa kelurahan maupun pengawas kecamatan itu juga kita spot check juga. Benar enggak dia melakukan pengawasan? Kalau enggak, ya mereka juga akan kita kasih peringatan juga. Kira-kira begitu. Melakukan investigasi dugaan pelanggaran ini yang sangat penting. Dan kemampuan ini yang jarang dimiliki oleh dari setiap pengawas ad hoc terutama. Kenapa? Karena pengawas ad hoc ini kan waktunya dia menjadi pengawas ini kan tidak lama. Nah, untuk kemudian memiliki kemampuan investigasi itu juga tidak gampang. Karena apa? Untuk membekali mereka tata cara investigasi yang baik dan benar, yang profesional, itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sehingga apa? Sehingga ini dilakukan suatu hal yang keseriusan betul dengan sumber daya manusia yang mencukupi. Salah satunya adalah menjadi pengawas TPS itu saja itu adalah umurnya 25 tahun. Nah, kalau KPPS itu kan 18 tahun cukup ya. 17 tahun ya. 17 atau 18 tahun. Nah, kalau pengawas itu secara di undang-undang itu adalah 25 tahun. Kenapa kan 25 tahun? Karena secara psikologi di umur 25 tahun ini adalah usia krisis. Nah, ketika manusia pada usia krisis ini masuk pada kemudian suatu yang baik, maka dia akan menjadi manusia yang berguna ya. Artinya apa? Dia menemukan hal yang baru dalam dirinya dan dia akan kemudian
move on, kira-kira begitu. Ketika pada masa-masa krisis itu kemudian dia mendapatkan hal yang baik, maka dia akan menjadi orang yang sangat berpotensi, potensi yang sangat luar biasa. Tapi ketika pada masa krisis ini dia tidak menemukan treatment yang tepat, maka dia akan menjadi manusia yang minder, pesimistis, biasanya begitu. Dia akan menarik diri dari lingkungan. Ini yang bahaya. Kira-kira begitu. Makanya harapannya di usia 25 tahun itu kemudian kita mendapatkan lingkungan yang baru dan kemudian bisa menjadi ujung tombak pengawasan yang bisa benar-benar diandalkan. Kira-kira begitu. Lanjut. Kelengkapan pengawasan apa saja? Surat tugas, tanda pengenal, panduan pengawasan, alat kerja pengawasan, alat rekam, dokumentasi. Yang kemudian dituangkan dalam form A. Form A itu form pengawasan. Kalau kita tidak dibekali dengan ini, kira-kira kita dikenali tidak oleh masyarakat? Kira-kira kita bisa diproses hukum enggak? Bisa. Karena itu adalah sebagai tugas dari pengawas pemilu. Kira-kira begitu. Oke, lanjut. Laporan hasil pengawasan, menuangkan hasil pengawasan dalam form A. Seperti saya sampaikan tadi, menuangkan hasil pengawasan pada alat kerja pengawasan AKP. Membuat analisis hasil pengawasan, menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran. Nah, itu yang paling urgent juga di situ. Jadi menentukan perbuatan si A ini masuk enggak dalam unsur pelanggarannya, kan kira-kira begitu. Itu yang hal yang tidak gampang. Makanya perlu skill. Lanjut, Mas. Temuan hasil pengawasan. Nah, itu dari temuan tadi dari pengawasan dari yang dilakukan oleh Bawaslu. Apabila hasil pengawasan dalam form A terdapat dugaan pelanggaran, maka adanya saran perbaikan. Secara administratif jika tidak dilakukan, maka kemudian menjadi temuan. Kalau di saran perbaikan dilakukan, maka sudah gugur, kira-kira begitu. Ketika itu memang temuannya administratif dan masih pada masa toleransi, kira-kira begitu. Kalau pidana, kira-kira tidak begitu, beda lagi. Form A sebagaimana huruf B dan C disampaikan pada rapat pleno. Hasil rapat pleno dituangkan dalam berita acara. Nah, dalam hal temuan dugaan pelanggaran terhadap unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan sebagai temuan. Kalau kemudian unsurnya masuk di dalam rapat pleno itu kemudian dinaikkan statusnya. Pengawas pemilu melakukan upaya penindakan terhadap putusan rapat pleno sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan. Nah, ini sudah ada mekanisme sendiri. Lanjut. Rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan. Melakukan rekapitulasi terhadap pengawasan baik laporan dari Bawaslu Desa Kelurahan. Nah, ini kita rekap semua dari hasil itu, kemudian dianalisa dan dipublikasikan, kira-kira. Dan ini berkala ya. Biasanya setiap hari. Jadi setiap sore, setiap siang itu sudah dilakukan harus masuk dan kemudian dianalisa dan direkap. Kira-kira. Lanjut. Publikasi pengawasan, hasil pengawasan ini melalui laman resmi website, media massa. Nah, kita juga itu secara peraturan Bawaslu juga ada ketentuan harus bekerja sama dengan media mainstream maupun media sosial. Yang kemudian hasil dari kinerja pengawasan itu disampaikan oleh para media itu. Kira-kira gitu. Lanjut. Laporan hasil pengawasan, laporannya ini secara periodik sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Ada laporan tahapan, ada laporan akhir. Kalau laporan akhir ini setiap tahun sekali. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk karena apa? Karena pelayanan publik itu lekat sekali dengan penanganan pelanggaran pemilu. Jadi ketika ada laporan dan temuan hasil pengawasan itu kemudian masuknya nanti dalam penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran inilah masyarakat
itu juga memiliki kewenangan untuk memelototi dari penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Kira-kira Bawaslu ini dalam melakukan penanganan pelanggaran itu melakukan tindakan maladministrasi tidak? Apa salah satu tindakan maladministrasi? Misalkan Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran secara sewenang-wenang. Kemudian yang kedua tidak cermat dalam menentukan unsur pelanggaran tadi masuk unsur atau tidak, pasal yang disangkakan tadi masuk unsur atau tidak, kan kira-kira begitu. Terus kemudian dari segi waktu penanganan pelanggaran ini melebihi batas waktu tidak, laporan yang disampaikan tadi daluarsa tidak. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah yang melaporkan itu memiliki legal standing tidak. Nah, kalau orang yang tidak memiliki legal standing melaporkan itu boleh enggak? Enggak boleh. Makanya harus jelas legal standingnya apa nih yang laporan. Dia dirugikan dalam konteks apa? Kira-kira begitu. Kalau tidak dirugikan, kenapa dia harus lapor? Nah, kira-kira kalau orang yang tidak dirugikan dia melaporkan, itu bisa enggak kan begitu kira-kira? Bagaimana Bawaslu menanganinya? Apakah tetap ditangani atau ditolak kan begitu? Nah, disitulah letak-letak potensi maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, salah satunya di Bawaslu. Dan juga maladministrasi itu juga bisa dilakukan oleh penyelenggara yang lainnya dalam setiap tahapan pemilu. Salah satu contohnya adalah pada saat pendaftaran pemilih. Nah, kira-kira ketika dia terdaftar mendaftarkan diri sebagai pemilih itu ada mekanisme enggak? Ada enggak? Ada. Misalkan pelayanan berapa hari? Misalkan sampai cara lapor misalkan sampai belum terdaftar, sampai sudah 17 tahun belum terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian bagaimana cara sampai harus melaporkan itu? Kan begitu kira-kira. Berapa penanganannya? Berapa hari penanganannya dia harus masuk sebagai daftar pemilih? Melalui apa? Nah, kalau itu semua tidak sesuai dengan standar pelayanan publik, maka di situ ada potensi maladministrasi. Yang kedua terkait masalah rekrutmen Bawaslu, KPU dan sebagainya. Masalah kepegawaian lah intinya begitu. Di sana ada potensi maladministrasi. Misalkan merasa bahwa nilainya lebih tinggi kok nggak diterima. Nah, kok yang diterima kira-kira si A itu kan begitu. Kira-kira kesalahan saya di mana ini? Kan begitu. Kenapa kok saya nggak diterima kira-kira begitu? Misalkan gaji belum dibayarkan selama 1 tahun. Sudah bekerja di Bawaslu, Panwascam misalnya, kok selama 1 tahun, selama 6 bulan kok nggak digaji-gaji ini. Nah, kan begitu kira-kira. Itu ada potensi maladministrasi di sana. Nah, itu boleh dilaporkan. Kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah terkait tadi penanganan pelanggaran temuan. Nah, sumber dari penanganan pelanggaran pemilu ini yang pertama adalah temuan. Temuan itu adalah hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran dan diplenokan oleh pengawas pemilu paling lama 7 hari kerja sejak ditemukan. Ditemukan atau diketahui ini ya. Kira-kira begitu. Ditemukan garing diketahui. Itu yang jadi ada waktu 7 hari. Melebihi waktu 7 hari, maka kemudian itu menjadi daluarsa. Misalkan kejadiannya hari ini, misalkan si A kampanye ini dia menjelek-jelekan si B dengan kata-kata sara, kotor. Kemudian dilaporkannya itu 10 hari kemudian. Nah, itu bisa enggak Bawaslu menerima laporan itu? Bisa enggak? Nah, enggak bisa. Karena apa? Karena waktunya sudah melampaui batas. Kira-kira begitu ya. Jadi ketika nanti sampai semua menemukan dugaan pelanggaran pemilu harus segera dilaporkan supaya waktunya tidak daluarsa.
dituangkan dalam form B2 yang muat paling sedikit penemu, terlapor, batas waktu temuan dan uraian peristiwa. Itu caranya melaporkan. Yang kedua adalah dengan mekanisme laporan. Laporan disampaikan oleh WNI. Nah, syaratnya adalah yang laporan itu adalah WNI, warga negara Indonesia yang punya hak pilih peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada pengawas paling lama 7 hari kerja sejak diketahui peristiwa dengan melampirkan fotokopi dan identitas lain yang dituangkan dalam form B1. Nah, kalau temuan itu formnya form B2 namanya, kalau laporan itu namanya formnya form B1. Itu nanti kalau sampai mau laporan, itu nanti baru formnya itu akan dikeluarkan. Gitu ya. Minimal harus ada syarat formilnya. Syarat formilnya apa? Identitas pelapor, identitas terlapor, batas waktu penyampaian, kesesuaian tanda tangan dengan syarat material, uraian peristiwa kejadian, waktu dan tempat peristiwa, saksi dan barang dan bukti ataupun barang bukti. Jadi sampai melaporkan itu juga tidak boleh nggak ada barang buktinya. Kalau tidak ada barang buktinya kira-kira bisa masuk unsur enggak? Kira-kira bisa disangka hoax tidak nanti kalau tidak ada barang buktinya. Nah, nanti bisa dilaporkan balik. Kasihan kalau dilaporkan balik nanti pidananya jadi pidana umum. Sakit nanti rasanya. Lanjut. Penerimaan temuan dan laporan ataupun registrasi. Nah, ini sumbernya temuan. Kalau temuan itu tentunya mekanisme yang sampai pada level registrasi nanti itu yang bahas, yang godok, yang menemukan adalah Bawaslu. Kan kira-kira begitu. Namun temuan itu nanti kemudian bisa diregistrasi, bisa mendapatkan nomor register laporan, itu mekanismenya tidak jauh dari adanya laporan. Tahapannya sama lah, kira-kira begitu. Nah, kalau tahapannya saya katakan tahapannya sama itu adalah tahapan dalam kajian, dalam mengkaji unsur kegiatan atau tindakan yang dilakukan itu terpenuhi unsur pelanggarannya atau tidak. Itu kajiannya sama. Kalau laporan itu ketika setelah dia laporan masuk ke petugas penerima laporan. Nah, di sana apa saja yang dilakukan? Mengisi form B1, meminta dan menerima fotokopi KTP serta dokumen bukti-bukti ya, baik melalui video dan sebagainya, memberikan tanda terima form B3. Kemudian Bawaslu memberikan form B3. Terus kemudian masuk ke kajian awal. Dalam kajian awalnya apa yang dibahas? Dilakukan oleh anggota pengawas pemilu. Ini komisioner Bawaslu ini. Dilakukan paling lama 2 hari sejak laporan diterima. Waktunya cuma 2 hari. Dituangkan dalam form B5 untuk menentukan keterpenuhan syarat formil dan material. Syaratnya terpenuhi enggak, jenis pelanggarannya terpenuhi atau enggak, registrasi atau tidak, atau pelimpahan. Jadi jenis pelanggarannya itu ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah pelanggaran administratif, dugaan pelanggaran administratif, pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Nah, kalau administratif sudah jelas bahwa yang melakukan penanganan pelanggaran itu adalah Bawaslu. Begitu ya. Kalau dugaannya adalah pidana pemilu, itu nanti yang menangani adalah Gakumdu. Gakumdu itu gabungan dari 3 institusi, Bawaslu, Kepolisian, dan juga Kejaksaan. Kalau pidana pemilu. Kalau kode etik, tentunya itu nanti yang melakukan penegakan etik itu adalah DKPP. Sehingga ketika laporannya masuk ke Bawaslu, kemudian akan kita teruskan ke DKPP. Atau hukum lainnya. Nah, hukum lainnya inilah yang kemudian kita teruskan ke institusi yang berwenang menanganinya. Bisa ombudsman, kemudian bisa etik PNS, apa namanya?
KSN. Itu yang sering terjadi. Jadi PNS melakukan kampanye atau mengorganisir yang lainnya. Ataupun kepala desa. Kepala desa ini adalah Kementerian Desa dan sebagainya. Karena dia yang dilanggar bukan terkait pasal pasal pemilunya, tapi pasal etik ke kepala desanya. Kira-kira begitu. Sehingga untuk menentukan itu juga butuh skill khusus lah, kira-kira begitu. Nah setelah itu, kalau laporan terpenuhi syarat formil materialnya maka diregistrasi. Setelah diregistrasi. Nah, kalau laporan belum memenuhi syarat formil material maka dilakukan perbaikan laporan paling lama 3 hari sejak laporan diterima. Nah, kalau belum terpenuhi syarat formil atau material maka masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki laporan tersebut. Karena kadang kan masih ketinggalan, terus barang buktinya masih dibawa temennya, kira-kira begitu. Nah, setelah memperbaiki, setelah pelapor memperbaiki dan terpenuhi, maka secara otomatis diregister. Gitu. Ketika pelapor tidak memperbaiki, maka tidak diregistrasi atau diumumkan bahwa laporannya tidak memenuhi unsur atau ditolak. Kira-kira begitu, bahasa kasarnya ditolak. Karena tidak terpenuhi barang buktinya. Nah, kalau merupakan pelanggaran administratif, maka diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota dengan mekanisme Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Jadi kalau unsur pelanggarannya administratif, maka yang menyidangkan adalah di Bawaslu. Nah, kalau laporan kemudian telah ditangani pengawas pemilu, maka kemudian dihentikan. Kira-kira begitu. Jadi, kalau ke pidana pemilu, terus kemudian administratif, itu diregister. Yang selain itu nanti dilimpahkan. Ataupun kenapa kalau di pidana pemilu itu tetap diregister, karena Gakumdu itu menjadi bagian dari pengawas pemilu. Jadi masih dalam satu rumah, namun dalam kamar yang berbeda. Kira-kira begitu. Yang administratif dan yang pidana pemilu tadi. Setelah diregister, baru nanti proses, kalau diregister ini, kalau pidana pemilu itu proses penyelidikannya di situ. Klarifikasi dan sebagainya itu masuk dalam konteks penyelidikan. Nah, kemudian ketika penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan di kepolisian. Setelah kemudian kejaksaan, kemudian disidangkan. Kira-kira begitu. Lanjut. Nah, ketentuan teknisnya yang lainnya. Nah, ini bagaimana tata cara pelaporan. Hari kerja itu hari Senin sampai Jumat. Jamnya jam 8 sampai jam 16. Nanti dibaca sendiri ya. Ini ketentuan-ketentuan umum lah intinya. Oke, lanjut. Oke, itu pada intinya itu yang kemudian nanti pada konteks maladministrasi yang lebih detail tentunya akan disampaikan oleh Mas Muflihul Hadi. Itu ya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti dilanjutkan di sesi tanya jawab. Dari taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sulung Munaribawan telah menyampaikan materi dengan begitu jelas dan juga memberikan pencerahan buat teman-teman ataupun masyarakat yang sebelumnya bertanya-tanya kira-kira tugas Bawaslu itu apa, terutama ketika mengawasi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulung, ternyata prosesnya cukup panjang. Ketika mengawasi terus diidentifikasi apakah ada pelanggaran atau tidak, belum lagi pengawasan terhadap beberapa institusi seperti Bawaslu itu kan mengawasi ada peserta pemilu, juga ada penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU juga mengawasi pihak lain yang mungkin dilarang terlibat dalam pemilihan umum ataupun juga dalam kampanye dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu nanti untuk Pak Sulung dan ditanyakan di
akhir sesi. Selanjutnya kita akan beranjak untuk pemateri selanjutnya. Ada Bapak Muflihul Hadi SHMH dari Ombudsman RI yang akan menjelaskan kaitannya dengan tadi publikasi ataupun juga informasi kepada masyarakat terkait lembaga publik. Nanti akan dijelaskan secara langsung dan gamblang oleh Bapak Muflihul Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak moderator. Yang kami hormati Bapak Sulung Munarimbawan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Ini dulu Pak Sulung ini rekan kerja saya di Ombudsman sebelum di Bawaslu. Jadi beliau sudah berpengalaman malah melintang di dunia persilatan di Jawa Timur ini sebelum pulang kampung ke Ponorogo. Yang kami hormati di sini ada Bawaslu Lamongan, Bawaslu Kota Probolinggo. Tadi sempat ada yang dari Blitar, terus beberapa rekan-rekan yang saya tidak mungkin saya Abdul Hadi, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, juga Ketua penyelesaian laporan bidang Polhukam. Jadi kepolisian, pengadilan, kejaksaan itu kalau di Ombudsman yang menangani ketua timnya saya. Copot gak masalah. Untuk zoomnya. Oke teman-teman, karena ini ada dua peserta, yang satu di luring ini teman-teman mahasiswa, kemudian nanti ada Bawaslu. Saya nanti mungkin dua tema ini saya akan sedikit bedakan ya. Yang pertama tentu untuk teman-teman yang hadir di sini saya ingin memberikan sedikit lah ya sosialisasi 5 menit 10 menit tentang Ombudsman lah, supaya ngerti. Sebelum ketemu saya hari ini, pernah dengar nggak nama Ombudsman? Pernah. Tahu dari mana, dengar di mana? Di TV. Itu apa? Terkait apa kalau boleh tahu? Kasus-kasus HAM. Masa sih Ombudsman nggak terkait HAM? Kalau HAM itu ada Komnas HAM. Dengarnya dari mana? Media. Apa itu waktu itu ada masalah apa sehingga saudara mendengar ada Ombudsman begitu? Kalau konteksnya lupa Pak. Oke. Ada yang tahu Ombudsman itu artinya apa? Ya. Kemarin sempat hadir waktu acara di IAIN Ponorogo. Oh iya, ketemu sama siapa namanya? Mohon maaf saya Lupa, ya. Dari saat itu Ya. yang masih saya ingat bahwasanya Ombudsman adalah salah satu lembaga yang berwenang untuk menerima keluh kesah dari masyarakat terkait dengan pelayanan pemerintah. Ini bagus ini. Nilainya 98 ini. Jadi teman-teman tadi benar ya. Ombudsman itu tempatnya curhat masyarakat ya. Tapi bukan curhat yang bersifat personal loh ya. Sifatnya pelayanan publik. Nah, gitu. Jadi harus paham itu. Ranahnya privat ada sendiri, ini ranah pelayanan publik itu. Jadi Ombudsman itu berasal dari bahasa Skandinavia yang artinya wakil. Skandinavia itu mana? Swedia, Norwegia, Finlandia, itu namanya daerah Skandinavia ya. Artinya wakil. Jadi ombus itu artinya wakil. Nah, kenapa sih namanya kok Ombudsman? Kalau Bawaslu kan lebih gampang.
Badan Pengawas Pemilihan Umum. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Lebih gampang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Lebih gampang ya. Tapi ombudsman itu apa sih? Agak ya kurang familiar ya. Tapi karena di seluruh dunia memakai bahasa ombudsman, maka Indonesia juga memakai. Kira-kira begitu gampangnya lah gitu loh. Nah, ombudsman ini berdiri di Indonesia tahun 2000 oleh Presiden Gus Dur lewat Kepres nomor 44 tahun 2000. Yang tugas utamanya adalah menerima komplain pengaduan pelayanan publik. Apa saja ya, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, dinas, bupati, wali kota, gubernur, presiden terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dari yang urusan yang remeh-temeh, misalnya admindu, orang dari lahir itu butuh akta kelahiran, sampai meninggal butuh akta kematian. Tetapi masyarakat kita begitu, jadi akta kematian itu diurus kalau ada urusannya dengan waris, biasanya begitu. Jadi keluarganya meninggal nggak diurus akta kematian. Tapi begitu 10 tahun ada sengketa tanah, baru bingung. Iya ya, kita nggak punya akte kematian ya. Bingung, akhirnya baru diurus. Nah, itu susah kalau sudah begitu, harus pakai penetapan pengadilan. Nah, ini kesadaran administrasi harus ada. Dari urusan yang agak lebih berat misalnya tentang kesehatan, pelayanan di puskesmas, di rumah sakit, itu kalau Anda merasa tidak dilayani dengan baik, silakan. Urusan pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, terkait pelayanan publik ya, jangan salah nanti, terkait dengan pelayanan publik. Nanti pelayanan publiknya kepolisian apa? Banyak. Orang ngurus SKCK, orang lapor dapat surat keterangan laporan, orang lapor kehilangan ada surat keterangan laporan kehilangan. Banyak sekali produknya kepolisian. Orang ngurus apa ya, produk kejaksaan, pengadilan, orang kalau berperkara mendapatkan putusan pengadilan. Jadi banyak sekali ya terkait dengan pelayanan publik. Jadi mumpung saya bertemu, saya akan gunakan waktu 10 menit untuk sosialisasi ombudsman. Nah, ombudsman itu punya kantor perwakilan di seluruh Indonesia, di setiap provinsi. Kenapa tidak sampai kabupaten kota? Ya, itu pertanyaannya diajukan ke pemerintah. Kata pemerintah, kami belum punya anggaran yang banyak, masih banyak hutangnya, jadi cukup sampai provinsi aja. Kalau Bawaslu dikasih anggaran yang besar sehingga sampai level kabupaten kota, bahkan kecamatan, bahkan sampai desa, bahkan sampai level TPS, itu pas penyelenggaraannya. Kalau kami hanya sampai level provinsi, jadi semua provinsi di seluruh Indonesia punya kantor perwakilan ombudsman. Sama dengan Bawaslu, kami lembaga vertikal ya, kami memakai dana hanya dari APBN. Kalau Bawaslu bisa melakukan misalnya nota hibah daerah, masih belum bisa ya. Kalau kami nggak boleh. Kalau kami hanya boleh dipinjami kantor, boleh gitu. Tetapi untuk pendanaan kami tidak boleh menerima. Nah, jadi namanya ombudsman itu kantor perwakilan ya. Ada macam-macam bentuknya. Kalau komisi yudisial itu namanya kantor penghubung. Ada Komnas HAM juga kantor perwakilan. Macam-macam lah, lembaga-lembaga punya kantor-kantor model di Jawa Timur. Oke. Sekarang masuk, tadi definisi sudah ya, saya kira masuk ya. BUMN, BUMD tadi ya, Bank Mandiri bisa, BTN, BRI, BUMD itu apa? PDAM, BPR ya, itu bisa disampaikan laporan ke ombudsman ya. Saya kira cukup ya sosialisasi saya. Nanti kalau terkait tanya tentang ombudsman lebih dalam, nanti sesi tanya jawab boleh. Misalnya laporannya ombudsman itu apa saja sih? Misalnya nanti saya bukakan boleh. Nah, sekarang saya ingin kita masuk ke materi Bawaslu. Nah, karena ini forumnya forum Bawaslu, jadi nanti biar nggak terlalu panjang ke ombudsman, kita masuk ke Bawaslu. Nanti saya akan
cerita sedikit. Jadi begini, Bawaslu, Ombudsman itu kami seperti ya saudara lah, saudara. Jadi di negara RI ini banyak lembaga pengawas, teman-teman semua termasuk yang hadir di sini, yang punya fungsi yang berbeda. Tapi istilahnya apa ya? DNA-nya itu sama, lembaga pengawas. Jadi kalau Ombudsman itu lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kalau Bawaslu lembaga pengawas pemilihan umum. Banyak sekali lembaga-lembaga pengawas di negara kita. Kalau keuangan apa namanya? BPK, BPKP. Ya. Kalau pengadilan ada komisi yudisial. Komisi yudisial itu hanya terkait hakim ya. Jangan salah nanti. Kalau terkait panitera, petugas pengadilan yang lain itu namanya laporannya ke Badan Pengawas MA, Bawas MA. Jadi hanya hakim kalau. Kemudian ada lagi KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu lembaga pengawas. Misalnya kemarin KPPU baru menghukum misalnya kasus persekongkolan harga motor metik. Nah, jadi Yamaha sama Honda ini kan dia menguasai pasar. Nah, dia bisik-bisik, kita jual berapa enaknya? Kita jual 17 juta aja. Padahal menurut kajian KPPU, produksi motor metik itu sekitar 7-8 juta. Ditambah angka 20%, misalnya harga jualnya katakanlah 11-12 juta. Ini melakukan persekongkolan, akhirnya dihukum sekian miliar untuk membayar negara. Nanti bisa dibuka di webnya KPPU ya. Ini masih terjadi keberatan. Jadi ada lagi lembaga seperti Komnas HAM misalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang khusus terkait dengan konteks sengketa-sengketa hak asasi manusia. Jadi banyak sekali lembaga negara kita yang lembaga fungsinya pengawas. Nah, ini menarik, nanti kita disusul lebih dalam nih teman-teman Bawaslu. Dua lembaga ini, bukan dua lembaga, banyak lembaga ini, tapi punya dua tipikal teman-teman semua. Ada yang produk akhirnya putusan, ada yang produk akhirnya rekomendasi. Kenapa bisa berbeda begitu? Sama-sama lembaga negara pengawas, tapi produk akhirnya berbeda. Kalau kami Ombudsman, itu produk akhirnya namanya rekomendasi. Nanti bisa dibuka ya, di website Ombudsman, rekomendasi Ombudsman nanti dibuka. Tahun sekian sampai tahun sekian ada berapa rekomendasi, yang tidak dilaksanakan berapa, yang dilaksanakan berapa. Jadi selama hampir 7 tahun, ada sekitar 6 rekomendasi yang belum dilaksanakan. Komisi yudisial, produknya apa? Rekomendasi. Komnas HAM, produknya apa? Rekomendasi. Ini menarik. Yuk kita belajar sedikit lah. Ada yang dari mahasiswa ilmu hukum di sini? Ada? Nah, ini kayaknya tadi kok tahu tentang Ombudsman? Kayaknya orang hukum ini ya. Kita sekarang lari ke lembaga yang produknya putusan. Satu, apa? Komisi informasi. Itu produknya putusan. Jadi kayak pengadilan. Demi keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kayak bunyi hakim. Hakim kan kayak wakil Tuhan. Secara konseptual ya. Jangan secara spiritual bahaya. Ada lagi apa? Lembaga yang produknya putusan. Bawaslu. Jadi nanti buka di webnya Bawaslu. Kemarin saya buka beberapa putusan terkait sengketa pemilu yang diputus oleh Bawaslu RI. Saya baca satu-satu. Ada lagi apa? BPSK. Bukan PSK loh ya. Pagi-pagi sudah pikiran yang ngeres. BPSK. Apa itu BPSK? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nanti bisa dibuka. Produknya apa? Putusan. Ada lagi lembaga yang pengawas produknya putusan. Apa lagi? KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nanti dibuka undang-undang tentang persaingan usaha, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lengkap di sana ya. Hukum acaranya masing-masing ada. Terus Komisi Informasi juga ada hukum acaranya. Ombudsman ada, tapi di masing-masing lembaga punya PU tersendiri ya secara teknis ya. Nah, ini coba kita berpikir kenapa yang satu memakai rekomendasi, yang satu memakai putusan. Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira?
Kalau Bawaslu tadi kan putusan, jadi modelnya dia majelis kayak BPSK, ini ada majelis. Kalau majelis itu tidak boleh genap. Di majelis putusan apapun yang produknya putusan itu nggak boleh genap. Kalau genap bahaya. Orangnya 2 voting 1-1, udah nggak ketemu. Orangnya 4, 2-2 voting nggak pernah ketemu. Karena putusan itu harus voting pada akhirnya. Makanya di seluruh persidangan apapun, misalnya majelis hakimnya katakanlah ya, ada majelis hakim misalnya ya. Kalau di pra-peradilan ada 1, majelis tunggal, boleh 1 mutusin sendiri, atau 3 atau 5 atau 7 atau 9, jadi nggak boleh genap. Misalnya ada yang sakit 1, kok genap nggak boleh, jadi harus ganjil, maka ada yang dikurangi 1. Jadi nggak boleh genap, karena berbahaya kalau genap, nggak terjadi putusan gitu. Ya, oke. Kalau rekomendasi itu forumnya pleno, dia boleh ganjil, boleh genap, terserah di sana. Biasanya ada persyaratan 50+1 atau quorum lah, biasanya begitu. Secara umum, misalnya kalau pimpinannya 9, ya 5 itu harus hadir dan menandatangani. Biasanya begitu, biasanya ya. Ini bedanya. Kalau persidangan model putusan, misalnya dari 5 komisioner misalnya, itu biasanya misalnya majelis hakimnya 3, jadi dibentuk kamar-kamar misalnya, biasanya begitu. Nah teman-teman, kenapa satu lembaga produknya rekomendasi, kenapa putusan? Ini menarik. Nah, di dalam undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat, di dalam undang-undang perlindungan konsumen, di dalam undang-undang perlindungan KI, semua lembaga yang produknya putusan itu, pembuat undang-undang itu memberikan jalan upaya keberatan bagi setiap produk putusan itu. Ini yang menarik. 1, kita ikuti. Yang pertama BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi di sana Undang Nomor 8 tahun 9, bagi para pihak konsumen atau pelaku usaha yang keberatan atas putusan BPSK bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat. Pengadilan negeri setempat selama 30 hari harus memutuskan. Kalau dalam putusan PN kalau keberatan, para pihak bisa mengajukan kasasi, jadi nggak boleh banding. Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam waktu 60 hari, Mahkamah Agung harus memutus putusan itu. Itu di undang-undang. Tapi prakteknya tidak seindah itu. Saya sidang BPSK di pengadilan negeri itu mungkin 2-3 bulan. Di Mahkamah Agung yang menurut undang-undang 2 bulan itu saya 7 tahun baru putusan itu. Itu yang pernah saya alami. Tapi kalau Bawaslu nggak berani Mahkamah Agung terkait pemilu karena semua orang memantau dan menjadi pemberitaan kalau sampai Mahkamah Agung menangani, misalnya sengketa kalau di Mahkamah Agung itu misalnya penetapan parpol misalnya, kemudian apa ya, diskualifikasi ya, itu bisa mengajukan keberatan ke MA, itu ada. Kalau nggak saya 14 hari kalau nggak salah, itu harus MA melakukan putusan. Tapi saya kira kalau masalah pemilu, MA nggak berani main-main. Kalau terkait konsumen, undang-undangnya 60 hari, 2 bulan itu, saya baru dapat putusan itu 7 tahun. Saya pernah lah sekali, nanti nggak usah terlalu dalam juga. Oke, 1 ya. KPPU juga begitu. Bagi setiap lembaga yang keberatan dengan putusan KPPU bisa mengajukan keberatan, baik pelaku usaha maupun KPPU-nya, pelaku usaha maksud saya ya, atas putusan KPPU mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nanti bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung sama. Termasuk KI. Barang siapa yang keberatan dengan putusan KI itu mengajukan keberatan ke PT UN. Saya baru kemarin menangani sengketa antara warga negara dengan putusan KI terkait dengan KTUN. Baru selesai. Nah, tetapi bagi lembaga-lembaga yang mengeluarkan produk rekomendasi, itu undang-undang tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan upaya keberatan. Ombudsman tidak ada. DKPP putusan ya produknya, maaf, putusan DKPP putusannya. Bawaslu itu tadi kata Mas Sulung ada produknya rekomendasi, ada putusan. Ini menarik lagi.
Kalau pemilu kada itu katanya produknya rekomendasi, kalau pemilu itu putusan. Nah, itu menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan konteks hukumnya ya. Apakah pernah diuji rekomendasi ombudsman digugat ke pengadilan? Ya pernah. Ya ditolak sama hakim. Apakah misalnya rekomendasi lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan, Komnas dan macam-macam pernah digugat? Saya yakin pernah semuanya. Saya dilaporkan ke polisi aja pernah kok. Ya untungnya satu-satunya di Indonesia, ini agak pamer dikit, Pak Sulung sudah tahu ini. Lembaga-lembaga lain nggak punya loh, KPK aja nggak punya, hanya ombudsman di Indonesia yang kami punya kekebalan. Jadi di Undang-Undang Ombudsman itu, ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi dalam menjalankan tugas. Itu lembaga lain nggak punya loh. Nanti saya usul ke Bawaslu, kasih pasal itu, enak itu. Dalam menjalankan tugas loh ya. Lah kalau pribadinya dia melakukan pelanggaran hukum ya tetap ditangkap polisi. Dalam menjalankan tugas. Jadi di ombudsman insya Allah kalau orang-orang khawatir ada misalnya ini ada upaya misalnya kriminalisasi, di kami insya Allah aman kalau begitu-begitulah misalnya. Jadi kami ada namanya hak kekebalan di itu satu-satunya di Indonesia lembaga yang ada pasal itu. DPR ini lembaga pengawas, DPR lembaga pengawas juga. Oke, kita masuk ke sana dulu ya. Kita masuk ke materi tadi. Nah, teman-teman, kenapa rekomendasi itu tidak dilakukan upaya? Karena kalau rekomendasi dilakukan upaya lagi, maka nggak ada ujungnya. Karena ini menyangkut sengketa-sengketa yang sifatnya administratif. Misalnya, ombudsman itu kan hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik langsung misalnya. Orang misalnya meminta izin untuk ngurus KTP misalnya. Nah, kalau orang diputus misalnya pemerintah harus memberikan izin atau memberikan KTP kepada si A, terus instansinya keberatan misalnya ke pengadilan, ya, terus sampai kapan nggak ada ujungnya gitu. Ya, kira-kira begitu filosofinya. Nah ini menarik karena di Bawaslu itu saya kira nggak ada di sana bahwa setiap orang yang keberatan atas putusan Bawaslu itu bisa melakukan upaya keberatan ke pengadilan negeri, itu saya kira nggak ada. Nggak ada Pak Sulung ya di undang-undang. Saya baca kayaknya nggak ada di beberapa buku. Tapi kalau keputusan Bawaslu misalnya memutuskan A mendiskualifikasi calon, memerintahkan KPU, KPU baru mendiskualifikasi, baru orang mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Nah, kira-kira begitu anunya. Tapi kalau putusan Bawaslu dilakukan upaya keberatan ke pengadilan negeri itu nggak ada di undang-undang. Itu yang saya tahu. Nanti kalau salah saya mohon diperbaiki ya, diralat ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Ini yang menarik. Nah, kita juga ada persoalan konsistensi teman-teman Bawaslu yang mungkin yang hadir di sini misalnya gini. Tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu kami pernah menerima pengaduan dari anggota KPU yang diberhentikan di KPP waktu itu. Jadi asal-asal anggota KPU, saya nggak usah sebutkan ya, karena menyangkut nama baik seseorang. Itu diberhentikan di KPP dan dia menggugat ke PT UN dan menang sampai MA. Tetapi waktu itu pelapor tidak dikembalikan lagi, walaupun menang di pengadilan. Perintahnya bahwa saudara ketua KPU Jawa Timur harus mengembalikan lagi, memberikan SK lagi dan mengangkat saudara si A untuk menjadi anggota KPU lagi. Waktu itu. Tetapi waktu itu KPU tidak berani. Jadi saya buka aja ya. Saya nggak usah sebut namanya karena ini lembaga ya. Kita belajar diskusi aja ini. Waktu itu KPU tidak berani, konsultasi ke KPU Pusat, KPU RI ada surat bahwa putusan itu tidak bisa dilaksanakan. Karena putusan DKPP adalah bersifat final dan mengikat, bahasanya begitu. Di suratnya KPU RI waktu itu. Saya baca sendiri suratnya soalnya. Saya klarifikasi ke KPU Jawa Timur, beliau mengatakan kami tidak bisa melaksanakan. Jadi KPU takut sama DKPP, nanti kalau melawan DKPP bisa bahaya begitu. Nah, tapi ini putusan pengadilan. Nah, ini saya kira ini yang harus apa ya? Mungkin perlu di tingkatan level pusat,
DKPP, Bawaslu, KPU itu dengan Mahkamah Agung harus, apakah misalnya kalau memang pembuat undang-undang misalnya bahwa putusan DKPP tidak termasuk objek sengketa tun, mestinya Ketua MA buat surat edaran ke internal mereka misalnya. Tetapi sekarang sudah menjadi hal yang umum. Terakhir Komisioner KPU RI Ibu Novia Ginting itu kan diberhentikan sama DKPP dan melakukan upaya hukum PT UN dan menang oleh Presiden, akhirnya diangkat lagi. Nah ini kan ada jurisprudensi yang berbeda. Satu pihak ada beberapa case yang orang diberhentikan oleh DKPP, dia menggugat menang sampai tingkatan kasasi MA, tetapi dia tidak diangkat lagi. Tapi di sisi lain ada jurisprudensi yang lain. Ada malah pimpinan KPU RI melakukan upaya hukum keberatan ke PT UN dan menang. Dan Presiden mengangkat lagi. Nah ini kan menarik. Tapi kalau ini diteruskan bahaya nanti keputusan Bawaslu, KPU dikit-dikit bisa-bisa di PT UN kan semua nanti. Pemilu bisa. Nah, ini refleksi saja sih, kita diskusi. Jadi tidak ada maksud apa-apa saya ini, tidak ada walaupun saya tidak setuju sebetulnya dengan substansi itu tadi, tapi saya hanya ingin bahwa proses kita semua bernegara ini belum selesai sebetulnya. Mau saya cerita lagi lebih dalam ya. Di kantor saya, ini refleksi aja Anda sebagai mahasiswa. Banyak sengketa administrasi yang bukan hanya administrasi ya, yang tidak bisa dieksekusi di lapangan. Makanya di kantor Ombudsman itu pengaduan masyarakat terkait putusan PT UN yang tidak dieksekusi itu numpuk. Kalau Anda mau belajar skripsi, ada yang mau mahasiswa Fakultas Hukum, monggo. Ada seorang PNS diberhentikan oleh bupati, gugat ke Mahkamah Agung, menang. Memerintahkan bupati untuk mengangkat lagi. Bupatinya bilang, saya tidak mau. Terus mau apa? Tidak ada undang-undang kalau bupati tidak mengangkat, tidak melaksanakan putusan PT UN, bisa di-impeachment, nggak ada. Sampai sekarang orang tersebut tidak diangkat lagi jadi PNS. Kasihan, dia punya suami, dia punya anak yang bisa jadi kalau dia jadi PNS lagi, mungkin dia kemarin salah, tapi dia bisa perbaiki lagi. Toh itu putusan hukum yang harus misalnya kita hormati, misalnya itu. Lagi, ada seorang buruh, ini cerita nyata ya, saya cerita ya, bukan membual ya. Ada seorang buruh kernet bus besar di Jawa Timur. Dia tiba-tiba di PHK sama dia, padahal sudah mengabdi sekitar 20 tahun di sana. Dia menggugat, dapat uang pesangon 15 juta. Sampai MA. Sampai pertama proses di Disnaker, PHI, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. 10 tahun prosesnya, menang. Perintahnya perusahaan suruh membayar 15 juta. Pihak PO-nya dipanggil ke pengadilan, di Aan Maning namanya, ditegur supaya memutus. Perusahaannya nggak mau. Perusahaannya bilang, kalau saya nggak mau melaksanakan, mau apa? Nah, coba. Tidak ada undang-undang yang mengatakan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan putusan, izinnya dicabut. Tidak ada itu. Makanya kadang-kadang ini bukan memprovokasi, kadang-kadang buruh-buruh itu begitu. Kalau sudah frustasi itu mainnya ceos begitu loh, karena dia frustasi gitu loh. Kalau dia lari ke PHI menang di MA, pasti gitu. Siapa yang bisa memaksa seorang pejabat untuk patuh PT UN? Siapa yang bisa memaksa seorang pengusaha patuh pada putusan pengadilan? Tidak ada undang-undang itu. Makanya banyak yang, termasuk saya sebutkan tadi ada 7 rekomendasi Ombudsman yang belum dilaksanakan. Ada seorang rektor yang terbukti plagiat disertasinya, ijazahnya itu, dan minta dicopot, oleh menteri tidak dicopot. Salah satunya ya. Ada banyak putusan PT yang dilaksanakan. Ini problem hukum yang belum ketemu. Nah, pembuat undang-undang dulu, dia berasumsi pada konteks kesadaran hukum. Di negara-negara yang kesadaran hukumnya tinggi, budaya hukum tinggi, itu tidak ada. Kok putusan pengadilan, putusan lembaga apapun, lembaga negara ya, Ombudsman ya, Bawaslu ya, KPU itu pasti ditaati oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah, kita ketaatan itu kadang-kadang hanya pada aspek
maaf pidana. Kalau ada unsur pidananya ya takutlah kira-kira. Kalau nggak ada ya takutnya dikit-dikit begitu. Ini yang hari ini sampai hari ini belum selesai. Nah, saya kira kita perlu pikirkan bersama ke depan. Kira-kira supaya putusan, saya tadi ada beberapa diskusi dengan Ketua Bawaslu misalnya. Saya tanya, kalau rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dijelaskan KPU bagaimana? Nah, ini belum ketemu, titik keseimbangannya belum ketemu. Misalnya begini, ada satu contoh misalnya. Bawaslu merekomendasikan anggota PPK di kecamatan A dikasih sanksi A gitu loh. Ternyata KPU itu membuat tim sendiri, tim etik. Tim etik dibentuk inspektoratnya, kemudian hasil temuannya itu ditindaklanjuti dan menyatakan bahwa anggota PPK diberi teguran tertulis. Yang sanksinya dengan putusan Bawaslu itu berbeda. Nah, ini saya kira ke depan harus dipikirkan Pak Sulung, termasuk membangun dengan KPU supaya jangan sampai ini ini kan menyangkut kelembagaan, menyangkut wibawa macam-macam. Sama dengan konteks hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Hari ini sampai hari ini nggak clear. Banyak rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dalam konteks persidangan untuk memutus istilahnya terhadap pelanggaran hakim. Jadi kalau nggak kuat benar sama MA nggak ini. Saya nggak tahu lah, tapi intinya tidak semua begitu, tidak semua. Jadi ini perlu perlu dipikirkan hal-hal yang belum selesai ini supaya kehidupan bernegara ini kita smooth dan enak gitu. Bayangkan orang sudah berjuang di pengadilan itu mahal loh. Orang gugat ke PT UN pasti bayar. Di seluruh Jawa Timur PT UN cuma satu loh, adanya di Surabaya. Dan Anda nggak bisa sidang sendiri, Anda harus membayar lawyer. Lawyer nggak ada, lawyer hari ini dibayar 10 juta nggak mau untuk sidang di PT UN misalnya. Kalau perceraian masih bisa lah 3 juta, 5 juta masih mau lawyer itu. Tapi kalau sudah di PT UN nggak mau lah. Iwari transport Ponorogo. Dan itu bertahun-tahun nggak bisa sampai MA misalnya dalam waktu sekian bulan selesai nggak bisa. Kecuali hal-hal yang kecil ya. Sekarang ada surat edaran Mahkamah Agung yang misalnya sengketa Pilkades itu hanya bisa level sampai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi tidak boleh sampai ke kasasi, nggak boleh. Sudah ada surat edaran. Hal-hal yang bersifat kecil, sengketa-sengketa di tingkatan desa itu nggak boleh sampai ke MA. Itu sudah ada surat edarannya. Tapi itu menunggu lama membayar. Tapi kemudian kalau keputusannya tidak bisa dilaksanakan atau bukan tidak bisa, tidak dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang justru terus orang mau percaya pada sistem apa misalnya? Orang sudah lapor ke ombudsman. Ombudsman sudah menemukan administrasi dan memerintahkan dia untuk melakukan A, tapi dia tidak mau melaksanakan. Sementara tidak ada payung hukum untuk memaksa orang itu melakukan A, B, C tadi misalnya. Nah, ini ada kekosongan hukum yang belum ketemu. Pembuat undang-undang mengidolakan seperti di negara-negara hukum yang berbudaya hukum tinggi, semua lembaga taat pada konteks putusan pengadilan dan lembaga pengawas, tapi di sisi lain kita punya budaya hukum di Indonesia yang berbeda. Nah, saya kira nanti teman-teman perlu dipikirkan. Saya waktunya habis lah. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Ini untuk teman-teman Bawaslu ya. Jadi teman-teman, kami dulu awal-awal di Ombudsman, ini pengalaman supaya jadi refleksi nih. Dulu kami awal di Ombudsman itu cuma bertiga, 2010, pertama kali berdiri di Jawa Timur. Itu 300 pengaduan itu kami bisa selesaikan cuma 3 orang waktu itu. Karena zaman segitu itu tidak ada prosedur administrasi yang rumit seperti sekarang. Jadi kalau dulu ada pengaduan cukup saya datangi, selesai kami tutup gitu, pakai berita acara penutupan. Nah, Sulung pernah mengalami. Saya ada pengaduan kami langsung telepon, Pak gimana ini, langsung tutup gitu. Jadi prosesnya sederhana. Tapi sekarang nggak bisa di Ombudsman begitu. Jadi mulai pengaduan masuk sampai penutupan itu ada 18 tahapan. Nanti untuk masukan untuk teman-teman Bawaslu dalam konteks administrasi. Pertama, begitu laporan masuk, nanti ada rapat pleno untuk menentukan, itu namanya forum gelar ya. Kita menggunakan istilahnya kepolisian. Forum gelar, apakah laporan ini masuk atau tidak. Setelah masuk, kewenangan Ombudsman, dokumennya lengkap, nanti masuk ke tim periksa. Tim periksa gelar lagi. Ada gelar kedua namanya.
untuk menentukan apakah namanya LHPD, laporan hasil pemeriksaan dokumen. Nanti ada gelar kedua, gelar ketiga, gelar keempat. Panjang runtutannya. Dan dokumennya harus dipenuhi. Kalau kita ke lapangan, kita temukan klarifikasi ke instansi. Kalau dulu zaman saya awal-awal di Ombudsman, kami cukup membuat notulensi, kami simpulkan sendiri. Pada tanggal sekian bertemu dengan Dispendic Capil Ponorogo terkait pengaduan si A bahwa Dispendic Capil mengatakan begini. Kami buat sendiri, kami tanda tangan notulensi. Tapi sekarang nggak boleh. Kalau kami ketemu orang, itu kami dalam bentuk pertanyaan kayak BAP kepolisian begitu. Jadi jawabannya dia jawab, udah kita kunci. Bisa begini. Apakah saudara pada tanggal sekian sudah mengeluarkan dokumen kependudukan? Jadi jawabannya cukup dua, kalau iya dan tidak. Jawaban sudah kita kunci. Dan nanti berita acara pemeriksaan itu harus tanda tangan kedua belah pihak. Saya tanda tangan, terlapor tanda tangan. Sekarang begitu, sampai laporan hasil akhir pemeriksaan, sampai berita acara monitoring, itu administrasinya banyak sekali. Itu yang kemudian ada sisi baiknya, sehingga kalau ada gugatan-gugatan, ada persoalan-persoalan, kita udah kuat. Ini dokumennya selesai. Tapi ya membuat pekerjaan di internal kita kalang kabut. Makanya saya usul ke Bawaslu Mas Sulung, mestinya kayak Mas Sulung ini dia punya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Misalnya salah satu pimpinan satu kabupaten misalnya ada 5 sampai 10 PPNS-nya misalnya. Jadi komisioner itu bukan pemeriksa, dia cuma memutus kayak Kasat Reskrim, Kapolres, gelar. Ini Kasat Reskrim yang menentukan. Unsurnya memenuhi, buktinya kuat tidak, yang mutusin komisioner. Tapi yang melakukan semua proses pemeriksaan ini PPNS. Kalau di Ombudsman namanya asisten. Yang memutusin forum pleno pimpinan. Nah, itu lebih mudah. Nah, kalau Pak Sulung kan semua dikerjakan semua, pemeriksaan dikerjakan sendiri, buat laporan pemeriksaan, membuat laporan apa dikerjakan sendiri semua. Ke depan saya kira nggak bisa begitu terus. Bayangkan kalau satu hari ada 10 laporan dalam waktu 7 hari harus diputus, itu apakah masuk atau tidak misalnya. Bisa-bisa pecah kepalanya. Nah, ini masukan buat teman-teman Bawaslu, saya kira mulai dipikirkan ada penyidik pegawai negeri sipil yang khusus dididik untuk terkait konteks penegakan hukum pelanggaran pemilu. Saya kira lebih mudah nanti. Ada jenjangnya, ada sekolahnya, ada sertifikasinya, kayak penyidik pegawai negeri sipil di tingkatan perguruan itu ada sekarang. PPNS-nya di Disnaker, jadi enak. Tersertifikasi, ada pendidikannya, ada ini, ada jenjang pratama, muda, madya, utama kayak kami begitu. Profesional dia. Komisioner tinggal mutusin, oke tidak begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Kalau waktunya saya agak panjang. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kedua narasumber. Sangat jelas dan juga sangat keren sekali apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Selanjutnya kepada para hadirin, bagi yang hadir secara online maupun juga yang hadir secara luring di sini, dipersilakan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya. Kita buka satu sesi dulu, yakni 3 penanya. Dipersilakan. Ya, 1, 2, orang satu lagi. Monggo. Gimana? Sementara 2 dulu ya. Oke. Perkenalkan nama Anda. Nomor HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Ida Rohayani dari kami Ponorogo, Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kami ya. Oke. Insya Allah ada 3 pertanyaan. Kok banyak sekali? Tapi insya Allah singkat. Oh. Yang lain mungkin. Ya, yang pertama mohon izin bertanya kepada Pak Sulung ya terkait dengan soal ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira di Ponorogo ini sendiri itu apakah ada semacam pelanggaran yang
sebenarnya umum dilaksanakan, umum terjadi maksudnya, umum terjadi tapi jarang orang yang kemudian mau melaporkan seperti itu. Dalam artian ya mungkin dari Bawaslu sendiri itu mengetahui kasusnya, namun mekanisme yang ada atau aturan yang ada itu harus dilaporkan oleh pihak lain atau masyarakat umum seperti itu. Kemudian yang kedua, kan mungkin ini ya masyarakat umum terutama mungkin saya sendiri juga belum gitu sebenarnya Bawaslu ini kalau misalnya nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur seperti itu, pekerjaan itu apa guys gitu? Ataukah apakah memang pekerjaannya itu ya setiap hari ada yang dikerjakan atau saat ada momen-momen tertentu seperti itu? Kemudian pertanyaan terakhir, izin bertanya kepada Pak Riful. Tadi sudah sedikit disinggung gitu ya oleh Mas moderatornya terkait dengan kasusnya Pak Novel seperti itu. Kasusnya Pak Novel OTWK tadi ya? Ya, nah sebenarnya mungkin dari Pak Riful sendiri bisa sedikit cerita, tadi juga sudah cerita beberapa hal dan mungkin terkait dengan hal ini bisa sedikit cerita. Pak Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lolos menjadi PNS di KPK, tapi sekarang jadi PNS di Polri seperti itu. Berarti sudah selesai ya? Nggak perlu dikomentari ya? Hah? Berarti sudah selesai, nggak perlu dikomentari. Sudah jadi ASN yang penting. Nah itu kurang lebihnya bagaimana bisa demikian seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengenalkan diri dulu, saya Abdul Aziz dari Manado. Izin bertanya dan terima kasih waktunya. Pertama kepada Mas Rumi ya, dari Bawaslu. Saya pertanyaannya umum saja Mas. Jadi dalam konteks pemilu serentak 2020 kemarin kan banyak ya kasus yang memang itu masuk dalam artian nanti Bawaslu bisa memutuskan mengenai itu apa saja yang memang nanti menjadi problematika dan di mana ketika konteks itu ditarik lagi di pemilu serentak lagi di 2024 terlepas nanti pandemi atau tidak, nah ini strategi dan taktik atau bagaimana yang diterapkan Bawaslu hari ini untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi problematika yang mungkin muncul kembali dan terusnya termasuk tentang di dalam konteks elektronik, elektronik sudah masif dan seterusnya, itu bagaimana strategi dan rencananya gitu dari Bawaslu khususnya di Manado sendiri. Kemudian kalau sama ombudsman ya, ini kan terkenalnya kemarin waktu TWK ya Pak ya. Jadi TWK kemarin waktu Sebelumnya nggak terkenal memang. nggak terkenal, saya juga nggak tahu. Makanya saya Nggak ada yang kenal, saya jalan nggak ada yang nyampe. Tapi itu tadi saya nggak tahu umum jadi nggak tahu aja. Nah dalam konteks hari ini kan kemarin sempat viral karena memang juga ke ombudsman karena konteks ketika di pelaksanaan ASN ya, perekrutan ASN khususnya di TWK kemarin ada beberapa orang yang tidak balas seperti itu berapa. Nah dalam konteks pemilu atau Bawaslu ya karena konteks ini itu aspek apa saja Bapak yang memang itu bisa masuk dalam pelayanan publik dalam proses pemilihan umum dalam BDC dan seterusnya. Jadi secara konkret di fase-fase mana saja yang memang itu menjadi pelayanan konteks pelayanan publik dalam pemilu dan mungkin bisa dimasukkan ke ombudsman gitu ya. Mungkin itu pertanyaannya bisa diterima semuanya jadi Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau saya ganti lagi pertanyaan? Langsung aja. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama dari mana siapa? Linda. Linda dari kami. Apakah ada pelanggaran yang umum terjadi dan tidak dilaporkan? Nah, saya meyakini itu sangat banyak terjadi. Dan hampir
tidak sadar bahwa itu pelanggaran. Contohnya apa? Money politik. Coba sampai tanya ke bapak ibu sampean, tonggo sampean, nomor duit kan? Gawe sampean TPS. Di mana? Artinya apa? Artinya bahwa padahal money politik itu jelas, itu ancamannya pidana. Itu. Kalau di undang-undang pemilu itu adalah pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu bagi penerimanya dia diancam pidana. Bagi pemberinya, tapi bagi penerimanya dia tidak ada ancaman hukuman pidana. Bedanya di pilkada. Kalau di pilkada itu bagi penerima dan pemberi itu ancamannya sama-sama pidana kurungan dan denda. Nah di pilkada itu orang mau melaporkan itu juga mungkin baca ketika membaca pasal itu dia juga akan takut juga bahwa kenapa terus dilaporin gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ini sebenarnya kalau dia menerima kemudian si penerima ini kemudian melaporkan ke Bawaslu, itu dia tidak kena ancaman itu. Karena dia apa? Karena dia adalah tujuannya adalah mau menjadi whistleblower. Tapi kalau ada orang yang bertransaksi memberi dan menerima dan yang melaporkan itu adalah orang yang menyaksikan pihak ketiga melaporkan kejadian ini, maka kedua orang itulah dia akan kena ancaman pasal tersebut. Jadi hal ini penting diketahui bersama supaya kita juga dalam ada solusi. Jadi hukum adanya hukum itu karena adanya kebutuhan sebuah solusi dalam adanya sebuah persoalan. Kira-kira. Nah, kenapa kok kemudian tidak melaporkan? Karena memang itu dianggap bukan pelanggaran, bisa jadi karena menganggap itu adalah bagian dari rezeki. Nah di sisi lain banyak juga pelanggaran terkait kampanye. Misalkan orang mengkampanyekan orang lain dengan sara menjelek-jelekan. Kampanye itu ada negatif campaign, ada juga black campaign. Yang dilarang itu yang kena hukumnya ancaman pidananya ini yang black campaign. Kampanye negatif itu adalah misalkan begini, misalkan hari ini bupati hari ini misalkan jadi bupati jalannya berlubang-lubang. Disampaikan bahwa jalannya bupatinya si A itu jalannya nggak pernah diaspal, cuma jalannya ditembel. Nah, itu ada negatif kampanye. Kalau berkampanye itu adalah apa ya? Membuat kampanye yang tidak dilakukan oleh pekerjaan itu tidak dilakukan oleh orang tersebut, menghasut lebih banyak besar menjelek-jelekan. Kalau negatif itu sesuai dengan faktanya bisa disampaikan, tapi yang disampaikan itu adalah hal yang buruk saja, tidak ada hal baik. Kira-kira tidak imbang. Dan sampai ini itu pasti banyak terjadi kan. Dari sekitar kita itu pasti juga akan masa bodoh akan hari itu. Karena apa? Karena memang tuntutannya harus ada barang bukti tadi. Buktinya apa? Ya misalkan rekaman, kan begitu ya. Barang bukti yang lainnya, kan begitu. Begitu. Karena apa? Perlunya dua unsur alat bukti ini juga tidak sama. Intinya orang tidak ribet lah, tidak mirip. Begitu. Nah, Bawaslu kalau tidak sedang ada tahapan pemilu, apa pekerjaannya? Jadi dipahami bahwa di Indonesia ini sekarang ada dua mekanisme pemilu atau pemilihan. Pemilu serentak itu dilakukan dalam 5 tahun sekali. Pemilu serentak itu yang diserentakkan itu adalah yang DPR sekarang yang disetujui DPR presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi. Itu serentak dalam satu. Ada lagi pemilu atau pemilihan terkait dengan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Itu terpisah. Kalau itu
dimulai itu sekurang-kurangnya kalau pemilu itu 18 bulan ya Pak, 20 bulan. 18 bulan. Sudah harus dimulai tahapan. Jadi misalkan tahapannya pemilu itu nanti dilakukan pada bulan Februari 2024. Gitu. Nah itu nanti tahun depan 2022 itu nanti sekitar Mei itu sudah tahapan itu sudah akan dimulai. Jangan salah, tahapan itu panjang karena apa? Dari daftar pemilih. Nah, yang kemudian kalau 1 tahun selanjutnya itu baru ada pilkada, maka tahapan itu akan berkesinambungan sebenarnya. Cuman selama ini memang tahapan itu mepet waktunya. Dan ke depan pemilu serentak 2024 itu juga tahapannya yang pilkadanya itu rencananya akan digelar di bulan November ya. Sehingga memang masih ada tersisa setelah itu kira-kira ada satu tahunan lah, 1 tahun lebih sedikit itu terkait bukan tahapan. Tapi yang bukan tahapan ini bukan berarti kita Bawaslu atau negara yang lainnya tidak melakukan tahapan. Tahapannya ada, pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah salah satu tugas itu adalah pendidikan politik, edukasi, sosialisasi tentunya. Dan melakukan MOU kerjasama dengan berbagai lembaga. Itu. Yang selanjutnya adalah setiap 1 bulan sekali daftar pemilih 3 bulan. Nah, setiap 3 bulan sekali itu ada evaluasi update data pemilih yang dilakukan pengawasannya di setiap 1 bulan sekali. Itu berkelanjutan secara otomatis. Nah, di sisi lain pemilu ataupun anggota DPR, DPRD dan sebagainya itu adalah produknya pemilu. Sehingga kita juga seringkali juga mengawasi dari kinerja mereka. Ya, dicermati lah. Karena apa? Karena itu nanti intinya begini. Pemilu itu adalah momentumnya warga negara masyarakat itu memberikan apresiasi atau memberikan sanksi kepada pejabat yang telah dia pilih. Artinya apa? Kalau merasa bahwa pejabatnya itu tidak becus bekerja, maka secara rasional masyarakat pasti akan memberikan sanksinya kepada mereka, tidak akan dipilih untuk periode selanjutnya. Tapi kalau memang bagus, maka dia akan memberikan apresiasi sehingga dia akan terpilih lagi dan kemudian dikonversi dalam bentuk kursi keterpilihan. Kira-kira begitu. Jadi itu yang kira-kira gambarannya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau penduduk Indonesia itu berdasarkan survei, kalau Jawa itu 60% incumbent, 60% incumbent itu di Jawa itu tidak terpilih. 60%. Di luar Jawa, incumbent yang terpilihnya itu 60%. Yang terpilihnya. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya penduduk di Indonesia itu penduduk yang rasional. Dia bisa menilai bahwa pemimpin incumbent itu dia bisa bekerja tidak untuk masyarakatnya. Kalau tidak bisa bekerja, tentunya periode selanjutnya juga tidak akan dipilih. Dan sanksi terberat itu adalah ketika dia tidak terpilih untuk periode selanjutnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian strategi apa dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu ke depan? Kira-kira begitu. Nah, jadi begini, strategi yang kita lakukan tentunya yang paling utama itu adalah pendidikan pemilih. Karena apa? Karena semakin masyarakat itu melek akan terkait dengan pendidikan pemilih, maka dia akan semakin bisa diajak kerjasama. Yang kedua adalah bagaimana Bawaslu itu memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat. Dengan apa? Dengan kinerja yang dilakukan. Artinya apa? Bawaslu bukan alat pemuas, tapi Bawaslu berusaha memuaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu pasti akan independen. Sehingga harapan masyarakat, harapan peserta pemilu
harapan dari tim sukses itu akan kita penuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa? Sehingga orang yang tidak, harapannya adalah tidak banyak orang yang dikecewakan oleh Bawaslu. Harapannya itu. Namun jangan salah, setiap adanya keputusan pasti itu ada pihak yang juga kecewa. Jadi kesadaran pemilih, kesadaran dari peserta pemilu, kesadaran dari masyarakat itu adalah harapan bersama untuk kita melakukan pekerjaan ini secara bersama-sama. Tentunya apa? Ya kita banyak melakukan sosialisasi seperti ini, kita banyak melakukan MOU itu dalam rangka hal ini. Kira-kira untuk pertanyaan selanjutnya, monggo. Terima kasih. Yang pertama Mbak Linda tadi pertanyaan apa? TWK KPK ya? Kayaknya sudah saya jawab tadi ya, sudah selesai kan? Sudah diangkat sebagai ASN. Ya, jadi waktu itu yang nangani Ombudsman RI nih, Mbak, yang nangani Ombudsman RI bidang kepegawaian, dan dalam kesimpulannya dan rekomendasinya Ombudsman menemukan ada maladministrasi. Ombudsman menemukan ada maladministrasi karena waktu itu kan jadi BKN waktu itu belum punya mekanisme. Jadi ketika orang jadi mulai KPK itu kayak ombudsman. Saya ini pegawai tetap dan tetap pegawai, bukan PNS. Itu mau di PNS kan itu mekanismenya seperti apa? Nah, misalnya pakai tes CAT lagi, kan nggak mungkin. Orang sudah tua-tua begitu suruh kerjakan matematika lagi, sudah nggak mungkin mikir lagi. Nggak mau yang begitu. Akhirnya sampai kemudian dia menggandeng ada BIN, ada BAIS, macam-macam. Ya, menurut Ombudsman ya, menurut pimpinan itu bahwa metode itu tidak cocok digunakan untuk konteks sipil. Itu kan metode militer, mulai BIN, BAIS, macam-macam itu dalam konteks rekrutmen militer digunakan untuk konteks peralihan PNS. Nah itu yang menurut Ombudsman kurang tepat. Terus kemudian dari segi proses waktu itu kan rame. Misalnya pertanyaan-pertanyaannya orang pakai kunut atau tidak, ziarah kubur atau tidak. Apa sih relevansinya orang bebas di KPK misalnya ditanyain misalnya kamu pacaran tidak. Ya itulah pokoknya intinya gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Ombudsman menemukan ada maladministrasi dan meminta kepada Presiden untuk mengangkat orang-orang tersebut sebagai ASN. Itu kesimpulannya. Singkat saja. Nanti kalau pengen download anunya ada di websitenya ya, lebih detail, lebih yang banyak. Kalau saya jelaskan di forum ini kayaknya waktunya habis ini nanti. Singkatnya begitu Mbak kira-kira ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini yang menarik. Pertanyaan dalam hal apa pemilu dalam konteks pelayanan publik. Jadi gini Mas, saya kemarin beli buku ini. Kan ada sekitar menurut Pak Topo Santoso itu ada 6 ya sengketa pemilu itu ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu DKPP. Kemudian pelanggaran administratif pemilu ini Bawaslu, Kabupaten Kota, Provinsi, Bawaslu RI. Kemudian tindak pidana pemilu ini Gakumdu ya. Kemudian perselisihan hasil pemilu ini MK. Kemudian sengketa tata usaha negara pemilu itu PT UN. Jadi tidak ada wilayah Ombudsman di sana terkait dengan konteks pemilu. Nah, tetapi di Ombudsman kami punya namanya simple. Ini sistem administrasi pelaporan pengaduan di seluruh Indonesia itu tercatat di sini. Saya bisa buka pengaduan dari Aceh sampai Papua itu apa saja bisa. Nah, tadi saya ketik dengan keyword Bawaslu. Jadi di Indonesia total ada 43 pengaduan yang terlapornya itu Bawaslu. Nah, ini menarik. Apa saja? Nah, ini saya bacakan pelan-pelan ya. Bukan terkait pemilu ya, mungkin supaya enggak salah paham. Ini terkait seleksi CPNS oleh tim panitia Bawaslu. Ini melapor ke Ombudsman. Belum dibayarkannya gaji ke-13 staf Bawaslu. Nah, ini yang dilaporkan ke Ombudsman ya.
Kemudian keberatan atas seleksi panitia seleksi Bawaslu. Kemudian ada belum diberikannya honor Panwas Kecamatan. Nah, ada. Ini yang dilaporkan ke Ombudsman. Jadi hal-hal yang konteksnya pelayanan publik. Jadi kemudian Bawaslu tidak menindaklanjuti putusan DKPP terkait pemberhentian pegawai non PNS. Ada di sini ya. Nah, jadi pegawai ini diberhentikan oleh Bawaslu, orangnya ngajukan keberatan ke DKPP. Oleh DKPP putusannya Bawaslu ditolak direvisi dan meminta Bawaslu supaya mengangkat orang ini lagi gitu loh. Ini pengaduannya. Kemudian saya nggak bisa baca satu persatu, banyak ini ya. Itu beberapa contoh yang kira-kira saudara memahami ya, pelayanan publiknya di situ. Jadi misalnya Anda ikut seleksi, kalau di kecamatan itu Panwas Kecamatan ya. Tadi Panwasca misalnya Mas Lung cerita tadi, misalnya saya mestinya masuk, kok nggak masuk, itu bisa mengadu ke Ombudsman. Itu pelayanan publiknya. Anda sebagai misalnya orang Bawaslu di sini, kemudian nggak dapat honor sesuai haknya, itu bisa disampaikan ke kami. Itu yang menjadi pelayanan publik. Tapi kalau substansi kepemiluan nggak bisa, bukan ke kami. Sudah ada lembaga-lembaga yang fungsinya sudah menangani itu, sudah lengkap. DKPP, PT UN, Bawaslu, Gakumdu itu sudah ada sendiri-sendiri yang Ombudsman tidak bisa masuk ke sana. Kalau KPU banyak pengaduannya, KPU itu ada hampir 86 di sini. Kalau Bawaslu sedikit, cuma 43 ya. Jadi saya kira itu aja beberapa contoh yang masuk ke kami. Ada ini terkait kontrak tender, ada juga ini di Palembang ini. Oke, saya kira itu jawaban dari saya. Kita buka sesi lagi. Saya kira masih ada waktu satu kali lagi. Ya, terima kasih pimpinan. Baik teman-teman, kita buka untuk sesi kedua. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, Atau sudah puas, sudah paham semuanya. walaupun kata Pak Sulung kita bukan alat pemuaskan. Gimana? Sudah lengkap, jelas ya? Ya. Sudah jelas katanya pimpinan. Ini juga hari Jumat, jadi kita bentar lagi akan melaksanakan kewajiban. Mungkin seperti itu ya teman-teman, pembahasan kita pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini terkait dengan dua tema besar, yakni terkait dengan pengawasan pemilu, kemudian terkait dengan pelayanan publik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mufiqul Hadi dari Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur. Semoga membuka wawasan kita tentang pertama pentingnya pengawasan partisipatif dan turut sertanya masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu, kemudian juga meningkatkan kesadaran terutama bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, terkait dengan pelayanan publik dan juga tentunya kepada masyarakat, kepada teman-teman semuanya tentang hak-hak sebagai masyarakat kepada lembaga publik. Mungkin cukup itu dari saya, ataupun mungkin dari Bapak Mufiqul Hadi ingin memberikan semacam closing statement. Saya kira cukup ya. Cukup.